dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Semangat semuanya. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi kita di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Masih bersama saya, ya, Zaki Mirza, betul, istri dan anak-anak. Ada kakak Aurel dan ada kakak Queeniza. Dan alhamdulillah tema kita kali ini adalah tentang Al-Qayyum. Masya Allah. Tentang apa kakak Aurel? Al-Qayyum. Apa Queen? Al-Qayyum. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Masya Allah. Itulah salah satu sifat Allah di antara sekian banyak sifat Allah yang ada di Asmaul Husna. Karena pada hakikatnya sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna itu untuk kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdiri di atas sendiri artinya kita harus percaya diri. Harus yakin, bahasa kerennya self-confidence. Tapi intinya mandiri itu adalah satu sifat yang dari sifat mandiri itulah kita belajar untuk yakin pada diri sendiri. Karena hidup ketika tidak banyak bergantung pada orang lain, akhirnya kita merasa bahwa oh yang sudah ada aja udah cukup. Karena kalau hidup terlalu banyak bergantung pada sesuatu atau pada orang lain, akhirnya tidak akan pernah cukup. Nah, itulah Al-Qayyum, salah satu sifat Allah di Asmaul Husna yang harus kita teladani. Bersifat mandiri. Nggak ngerepotin orang lain. Betul. Ya, betul. Tidak terlalu bersandar pada orang lain. Karena yang namanya hidup itu ya kalau mau dikejar nafsu itu nggak ada habisnya. Iya, benar. Sampai kapanpun nggak ada titik finishnya. Ibarat berlayar di tengah laut, lautannya nggak berpantai itu. Jadi mau kemana aja nggak ketemu ujungnya. Itulah nafsu. Nah makanya Allah ciptakan nafsu itu bukan untuk dihilangkan, bukan untuk dibunuh, enggak, tapi untuk dikendalikan. Dan salah satu fungsi kita puasa di bulan Ramadan adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan itu perlu kemandirian. Dan Al-Qayyum adalah satu sifat yang diteladani dari sifat Allah ini dalam keseharian kita. Semakin kita menganggap bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, akhirnya merasa nggak pede. Merasa nggak yakin, kok segala sesuatu masih ada kurangnya gitu. Makanya ini namanya self-confident, percaya terhadap diri sendiri. Ya. Bi, Bona mau nanya dong. Ya. Apa tandanya Allah itu bersama kita? Apa yang kita rasakan? Allah itu kan bersama orang yang mempunyai dua sifat. Jadi kalau ada satu orang yang memiliki dua sifat ini, insya Allah Allah selalu bersama orang itu. Yang pertama, dia tidak merasakan takut, la takhaf. Dan orang itu juga tidak merasakan yang sedih berlebihan, wala tahzan. Jadi surga itu nggak cuma di akhirat. Surga-surga kecil ada di dunia. Ketika hati kita jauh dari perasaan iri dan dengki, itu surga duniawi. Masya Allah. Ketika jauh dari perasaan hasad, dendam kesumat, itu juga surga yang kecil yang ada di dunia. Ketika kita mampu menahan emosi padahal kita bisa marah, ada satu titik mungkin sebenarnya kita bisa marah, tapi kita lebih memilih untuk mengalah. Itulah surga yang Allah berikan di dunia. Nah, maka kumpulkanlah surga-surga yang kecil itu tadi, sehingga di akhirat Allah sudah menyiapkan surga yang sebenar-benarnya surga. Baik, Abi tahan dulu ya, nanti kita lanjut kembali.
Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kembali kita membahas surga yang tentunya dihadirkan oleh diri kita sendiri. Abi lanjut Abi. Surga itu pilihan-pilihan. Masya Allah. Jadi semenjak lahir Allah tuh sudah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu di dalam setiap kita nih sudah memberikan dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan berbuat buruk, kecenderungan berbuat ketakwaan atau kebaikan. Jadi manusia itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Baik, buruk. Buruk, baik. Selalu ada dua itu ya, Bi? Selalu ada dua. Nah, tergantung kepada kedewasaan, keilmuan, kerendahan hati. Pada akhirnya kita yang memilih, bukan orang lain. Di saat kita mau marah, kita bisa milih. Ini lebih memilih marah, atau nggak usah itu keburukan, atau lebih memilih untuk lebih santai. Karena Allah paling menyukai orang yang menahan amarah di saat dia mampu marah. Nah, ini dua pilihan. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka menanglah orang yang mampu mengatasi perbuatan buruknya tadi. Padahal dia bisa pilih. Wa qad khaba man dassaha. Tapi merugilah orang yang lebih memilih hawa nafsunya untuk mengikuti amarah, nafsu dan emosi. Jadi inilah apa ya, hidup itu kan surga dan neraka. Jadi kita yang milih. Kalau kita yang pilih, insya Allah dari surga-surga yang kecil yang ada di dunia, Allah nanti sudah menyiapkan sebenar-benarnya surga di akhirat. Gitu. Abi kan biasanya kalau ujian gitu kan biasanya kesusahan. Boleh gak sih nyontek? Kalian pernah nyontek nggak? Pernah. Jujur. Kak? Oh pernah juga. Nggak apa, jujur, apa-apa tapi kan Abi nanti ngasih tahu boleh atau enggak. Kalau memang nggak baik, semoga bisa diambil hikmah supaya tidak supaya tidak mengulangi lagi, Bi. Abi juga pernah nggak? Sering sih. Dulu ya, Bi. Bukan Aduh, pernah. Ya Allah nih pemirsa, ini jujur banget ya, tapi nggak apa, emang kan real ya. Iya. Namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, gimana Abi menyikapi anak-anak nih tentang soal ulangan? Ya kalau nyontek itu kan gini. Kakak Aurel sama kakak Queen misalnya belajar nih, terus pas dapat pertanyaan yang nggak tahu jawabannya, Udah mentok kayaknya, Bi. udah mentok, padahal udah belajar, tapi karena mungkin ngantuk. Nah ini kan pilihannya gini, kalau saya nyontek hasilnya pasti bagus, ya kan? Namanya nyontek kan cari jawaban yang benar, betul nggak? Kalau nggak nyontek nilainya nggak seberapa, tapi kalau nyontek nilainya tinggi. Tapi nggak jujur, akhirnya malah nggak jadi mulia di mata Allah. Tuh. Tapi kalau apa adanya, jawab sebisanya, yang penting udah belajar dulu. Kan yang penting belajar dulu. Bisa atau enggak ngejawabnya itu ya nanti urusan belakangan lah. Yang penting usaha. Belajar, manjada, wajada. Apa? Manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Jadi yang penting sungguh-sungguh aja dulu. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Karena penyesalan itu adalah hasil bagi orang-orang yang selama ini malas. Malas, nggak mau belajar. Mungkin kalau guru yang dilihat hasil akhir dari penilaian kan. Misalnya Queen soal 10, benernya 7. Salahnya berapa? 3. Berarti pontennya berapa tuh? Ponten. Ada nggak bahasa ponten masih? Abi bahasa apa itu, Bi? Ponten bahasa zaman dulu. Ponten nilai. Kalau orang Sunda punten. Kalau Abi ponten. Ponten. Nah, tuh pontennya kan 7. Nilainya 7, salah 3. Mungkin ya salah 3. Kalau nyontek bisa dapat 10 nih. Mendingan 7 tapi itu hasil sendiri daripada 10 tapi hasil nyontek orang lain.
Iya. Karena tadi harus mandiri dan harus yakin dengan hasil sendiri. Makanya usaha. Masya Allah. Sekolah itu ngajarin kita buat menerima apa yang sudah kita usahakan. Karena hasil yang Allah kasih itu walaupun tidak baik buat kita, tapi yakinlah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan yang jangkanya panjang. Masya Allah. Mungkin kebaikannya nggak sehari 2 hari, nggak seminggu, tapi entar sebulan lagi, oh ternyata kalau kemarin saya misalnya betul-betul beli mobil atau beli motor, wah bisa jadi kena musibah tuh yang kemarin kejadian. Jadi Allah yang menunda apa yang kita mau karena Allah maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Masya Allah. Gitu. Nah Abi, gimana cara Allah membantu kita? Misalkan lagi kesulitan, terus gimana caranya tuh sehingga hambanya tuh dapat terlepas dari kesulitan itu? Ya kalau mau lepas dari banyak musibah sih bantu banyak orang dari jeratan musibah juga. Jadi bantu orang supaya Allah juga membantu kita gitu. Iya. Masya Allah. Tabarak. Karena rumusnya gitu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tuh dengerin deh. Bantu orang dulu. Allah itu akan membantu hamba-hambanya. Pasti dibantu sama Allah. Dilindungi sama Allah. Dengan catatan si hambanya ini juga harus membantu sesamanya. Mudahkan urusan orang lain ya. Jadi rumusnya gampang banget. Kalau kita mau dibantu sama Allah, ya sering-sering bantu sesama kita. Masya Allah. Tabarak. Karena ngebantu sesama itu adalah pintu terindah atau jalan terdekat supaya juga kita dibantu sama Allah. Gitu. Masya Allah, makin keren banget ya jawaban dari Abi ya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Abi, tapi tahan dulu. Jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong. Susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup,
Daunnya bisa jadi tikar dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Masih membahas salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa tadi, Queen? Nah, Berdiri apa artinya sendiri. Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Mandiri. Mandiri. Berdiri sendiri. Lalu seperti apa sih contoh dari kisah para nabi, Masya Allah. para orang-orang alim? Ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah itu hidup dalam kesendirian. Ya kan? Rasulullah ketika hidup dari kecil bahkan disusui bukan oleh ibu kandungnya sendiri tapi oleh Halimatus Sa'diyah. Dia. Seorang ibu yang menyusukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hidup sendiri, serba mandiri, akhirnya menjadi seorang pedagang, entrepreneur, pebisnis yang pada akhirnya sukses. Cuma modalnya satu, jujur. Jujur ya. Jadi Abi pesen sama Queen, sama Aurel, sama semua yang menyaksikan acara Asmaul Husna, modal yang paling penting dalam hidup itu jujur. Jujur. Silahkan boleh cek berapa banyak orang yang jadi pebisnis sukses, nggak modal apa-apa, tapi karena dia jujur dipercaya deh sama orang yang, sama bosnya, sama atasannya. Karena apa? Jujur. Jujur. Mana yang hak orang lain jangan diambil, kasih ke orang lain, berikan. Jangan sampai nanti kita makan hak orang lain tuh nggak boleh. Serem. Nah, mana yang menjadi hak kita ambil, tapi hak orang lain kasih ke orang lain. Bahkan sebagian dari yang hak kita itu pun harus disedekahkan, karena sebagian kan punya orang lain, bukan punya haknya, kita. ya. Nah, makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan para sahabat untuk tidak hanya mendalami akidah, keyakinan, tapi juga mendalami akhlak. Masya Allah. Kenapa Rasulullah menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini bukan untuk menyempurnakan harta, bukan untuk menyempurnakan apalagi jabatan, titel. Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Jadi inilah tolak ukur sukses seseorang, akhlak. Kita sebagai orang tua ya bagus sih kalau ada yang bisa ranking gitu ya. Tapi kayaknya jadi sedih kalau di sekolah ranking tapi ke orang lain jahat, nyakitin gitu ya. Terus nggak bisa berempati. Tahu nggak berempati deh? Berempati itu ikut merasakan apa yang dirasain oleh orang lain. Kalau orang lain sedih, kita ikut sedih. Mereka berempati sih ya. Nah, orang seneng, kita ikut seneng. Ada yang susah, kita ikut susah. Jangan ada yang susah, kita seneng. Kita seneng itu parah banget ya, Bi. Iya. Banyak ada yang kayak seneng, gitu ya. kita susah. Ya banyak. Temen susah seneng, Nah. temen seneng susah hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak tergolong manusia yang seperti itu. Amin ya Rabb. Makanya Rasulullah dan para sahabat selalu mengajarkan untuk berjuang. Jadi yang namanya jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata, tapi juga berjuang secara mandiri, tidak merepotkan orang lain, dan yang pasti berjuang dalam ibadah karena pada akhirnya kita juga akan serba sendiri. Iya. Jadi Al-Qayyum ini mengajarkan kepada kita, Rasul juga mencontohkan selama yang bisa kita lakukan sendiri. Iya. Nggak usah banyak tergantung sama Orang lain. Jadi mandiri aja ya, Bi. Jadi mandiri. Jangan ngerepotin lah. Iya. Gitu. Semakin banyak kita bergantung pada orang lain atau pada dunia, semakin susah nanti melepaskan dunia.
kenapa orang kalau wafat itu bahasa lainnya meninggal dunia. Apa dek? Meninggal dunia. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tapi tidak setiap orang mampu meninggalkan dunia sebelum wafatnya. Meninggal dunia pasti. Ada yang nggak ikhlas mungkin ya, Bi, yang kata Abi nggak bisa meninggalkan dunia. Iya. Karena tadi terlalu bergantung sama uang hidupnya. Orang kalau sudah bergantung akhirnya ngepel dan nggak bisa bersedekah. Berat dia. Karena dia merasa bahwa ini uang gue capek, Dikumpulin nyarinya, terus. kumpulin, tapi akhirnya nggak dibawa mati. Ya Allah. Yakinlah kalau semakin banyak sedekah kan semakin berkah. Jadi kesimpulannya, berdirilah di atas kaki sendiri, tidak usah banyak merepotkan orang lain. Karena apa? Selama kita mandiri, kita punya sikap sendiri, punya arah hidup sendiri, dan tujuannya jelas tidak lain adalah lillahi ta'ala. Masya Allah. Karena bagaimanapun, sebanyak apapun followers Instagram kita, sebanyak apapun tetangga, followers, ya. Sebanyak apapun di keluarga inti kita, yang jumlah followersnya jutaan, tetangga cuman ratusan, keluarga mungkin puluhan, keluarga inti cuma 5-8 orang. Tapi pada akhirnya akan semakin mengecil kita sendiri. Ya Allah. Sekarang masih berempat. Iya betul kan? Sendiri ya, Bi, ya? Tapi ada saatnya nanti masing-masing dan serba sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belajarlah untuk mandiri. Karena pada akhirnya kita juga akan dalam kesendirian. Masya Allah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa besok kembali lagi di... Iya, besok kembali lagi di Asmaul Husna. Jangan kemana-mana ya, tetap setia bersama kita. Kembali lagi bersama Ustadz Zaki dan kita Demirza di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Dah. Metro TV. Dipersembahkan oleh